Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya melihat wajah-wajah berseri semuanya. Berarti semua penuh berkat dari Tuhan. Tidak ada yang ini ya, yang nggak senyum ya. Semuanya senyum. Sampai Bu Endang, wow senyumnya hebat. Bu Indah, Bu Bin, walah senyumnya sangat hebat. Berarti berkat Tuhan tercurah bagi kita semua. Sebelumnya kami undang untuk bangkit berdiri dan kita akan berdoa pembukaan. Bapak yang baik, Bapak yang sangat baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kami, di atas yang terbaik. Terima kasih ya Bapak, kami bersyukur akan pemeliharaanmu, kami bersyukur akan cinta kasih dan sayangmu yang selalu hadir dalam hidup kami. Kami bersyukur akan kebaikan-kebaikan-Mu yang tercurah bagi kami semua di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Engkau begitu nyata ya Bapa dalam hidup kami. Dan kami ada pada saat ini sebagaimana kami ada. Kami bersyukur semuanya itu ya Bapa. Bapa yang baik, kami juga bersyukur akan undangan-Mu untuk kami hadir dalam ibadah di JIG Yestokam di sini ya Bapa. Oleh karena itu ya Bapa, berkati kami semua, kuasai kami semua, sucikan dan kuduskan kami semua, sehingga kami layak untuk beribadah pada sore hari ini. Hadirlah ya Bapa dalam ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bapa yang baik, inilah doa kami, sempurnakan doa kami ya Bapa yang jauh daripada sempurna. Dan kami yakin ketika Engkau menyempurnakannya, Engkau akan mengabulkannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa di atas semua ini. Ampuni salah dan dosa kami. Dan dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita akan mulai dengan sebuah lagu, Kemurahan-Mu.
Bapak Ibu, kita akan nyanyi dari lagu yang kedua, Besarkan Nama Tuhan. Tetap berdiri Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kita bersukacita karena besarkan nama Tuhan. Besar dan lebih indah dalam hidup kita. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Anugerah dapat belas, betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Oh haleluya. Haleluya, haleluya. Kau telah menebus dosa kami, Tuhan. Sebenarnya kami orang yang berdosa, tapi Kau tebus dengan darah-Mu yang sangat mahal. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terhingga. Aku tak dapat balas, betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkan nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Kita nyanyi satu lagu, kami persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita menyanyi dari yang ketiga, biar bumi akan berlalu. Biar bumi berlalu, tapi cinta kasih Tuhan akan terus ada bagi kita semua. Cintanya begitu nyata dalam hidup kita. Dan tak akan pernah berlalu. Biar bulan bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku
Bapak Ibu yang terkasih, kami beri kesempatan, mungkin ada yang mau bersaksi. Oh tidak, ya. Oh ya, ada yang mau bersaksi. Shalom. Kalau saya melihat di sini mungkin hampir podo. Saya tahun ini 64 tahun ya. Nah, saya mau bersaksi tentang cinta Tuhan yang terjadi di dalam hidup saya. Biasanya kalau orang udah usia di atas 60 gitu sudah ada aja ya. Jadi beberapa minggu yang lalu saya itu mengalami ini, bangun tengah malam. Biasanya kan kencing ya, kalau ibu-ibu sudah seusia-usia gini biasanya kebelet pipis kalau malam. Nah, saya itu kencing, nggak tahu kenapa saya itu jatuh itu saya nggak ngerti kenapa kok bisa jatuh. Sini saya ini sampai biru seperti orang dipukul gitu. Dan waktu itu saya lihat di kaca, dalam waktu hitungan menit gitu, langsung sudah biru sekali. Saya kompres es itu sampai 1 jam, tapi tetap biru, tetap mendol biru. Nah, yang ingin saya saksikan, beberapa hari yang lalu tuh saya dapat WA, katanya kalau orang sudah usia itu sudah lanjut usia, kalau tengah malam kebelet pipis itu ingat 3,5 menit. Artinya pada saat kita keleler mau kebelet pipis, jangan langsung duduk, tapi diam dulu, rebahan dulu setengah menit. Ya, setelah itu baru duduk setengah menit. Setelah itu baru turun setengah menit. Ya, baru setelah itu boleh jalan ke kamar mandi. Nah, pada saat saya terima WA itu, saya bersyukur pada Tuhan. Karena apa? Di WA itu dia mengatakan bahwa ada yang jatuh itu sampai lumpuh. Ya, tapi puji Tuhan, saya itu keseleo aja enggak, cuman di sini memar gitu. Jadi perlindungan Tuhan itu tetap ada. Ya, yang saya ingin saksikan bahwa kita setiap saat kita mesti minta perlindungan Tuhan. Kita mesti minta perlindungan Tuhan. Dan yang kedua, ingat kalau tengah malam mau pipis, ingat 3,5 menit. Mungkin saya orangnya itu nggak serantanan ya. Jadi kalau apa itu namanya kebelet pipis ya langsung seperti inget-ingetnya masih muda gitu ya. Jadi langsung turun, langsung ke tempat tidur, ke toilet gitu. Jadi waktu itu toilet saya ke kanan, tapi saya jatuhnya ke kiri. Sampai sekarang ini saya nggak ngerti kenapa jatuh. Gitu. Dan katanya itu kalau jatuh tiba-tiba tengah malam itu karena kekurangan oksigen di dalam otak. Jadi pada saat orang tidur itu terjadi kekurangan oksigen yang nyalur ke otak. Jadinya kalau mau turun itu mesti ingat 3,5 menit. Itu ya. Itu yang saya saksikan bahwa Tuhan itu tetap melindungi saya. Amin. Terima kasih Ibu, kesaksian yang sangat indah dan Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kita menyanyi melayani. Siapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan yang indah yang akan kita dengar pada saat ini. Melayani lebih sungguh.
surgawi, kami mengucap syukur pada saat sore hari yang indah ini. Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk ibadah, untuk menyembah-Mu, untuk merindukan Engkau. Dan Engkau melawat kami lewat firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau berkenan atas apa yang kami lakukan. Kami adalah milik-Mu, kami adalah biji mata-Mu Tuhan. Engkau mencintai kami. Oleh sebab itu pada sore hari ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semua yang mendengarkan, supaya kami sama-sama diberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati, bersama saya katakan amin. Shalom saudara. Shalom. Nah, yang terakhir kapan ya saya di sini? Mungkin bulan berapa? Bulan Mau Natal. mau Natal ya. Bulan 12. Puji Tuhan. Saudara, saya akan membawakan satu renungan, yaitu goncangan, saudara. Goncangan di dalam kehidupan. Setiap orang mesti mengalami goncangan, saudara. Goncangan itu adalah satu masalah atau situasi yang enggak menyenangkan, dan itu bisa mengguncangkan jiwa kita, bisa mengguncangkan iman kita. Tetapi pada kenyataannya kita semua itu pengen apa ya saudara? Pengen hidup mulus ya? Iya atau enggak saudara? Enggak ada masalah, ekonomi lancar, kesehatan lancar, suami lancar, istri baik, anak-anak diberkati, cucu-cucu sehat. Ya toh? Nah, tapi kenyataannya apa ada yang seperti itu? Tidak ada saudara. Kadang goncangan itu terjadi di dalam kehidupan kita, dan itu diizinkan oleh Tuhan. Kalau hal itu diizinkan oleh Tuhan, pasti ada tujuan. Kalau enggak, Tuhan itu enggak pengangguran loh saudara. Benar enggak saudara? Kita itu miliknya Tuhan. Kita itu pengen, saya punya anak. Saya tuh pengen anakku ki uripe penak. Ya kok ndak saudara? Lek enek apa-apa mesti tak tolong. Pak, aku loro, badanku tak cukup obat. Pak, aku gak duwe ini anakku, maksudnya cucu saya. Ini cucu saya gini, saya pasti tolong. Ya dah, itu saya. Lah, apalagi Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan goncangan itu terjadi di dalam kehidupan kita, pasti ada satu tujuan. Tujuannya itu pasti baik. Kadang memang pada saat goncangan itu terjadi, kita tidak ngeh. Istilah tidak ngeh itu apa ya? Tidak mudeng. Apa sih maksudnya Tuhan? Nah, mari saudara, banyak macam-macam goncangan. Ya, seperti kalau saya lihat sini ya wis podo mbek aku ya wis sepuh. Ini di sini tak catat ini bisnis ya, orang yang punya bisnis gede akhirnya bisnisnya itu bangkrut saudara. Tapi di sini tak kira wis ndak ana sing bisnis dhewe ya. Ya, terus apalagi ini pengkhianatan perselingkuhan. Enggak mungkin ini tuwek-tuwek selingkuh gitu. Kira-kira ini renunganku ki salah iki. Aku tiba wis tuwek-tuwek. Oh, mbak aku ya. Sakit penyakit lah ini mungkin. Goncangan sakit penyakit ini ya. Ya saudara ya, itu bisa menggoncangkan kita. Kita sehat-sehat mau jatuh sakit. Tahu-tahu sakit apa yang tidak terduga menyerang kehidupan kita. Itu bisa menggoncangkan kita. Masalah keluarga itu bisa terkari. Masalah anak, masalah cucu itu bisa terjadi, dan itu menggoncangkan kita, saudara. Oleh sebab itu, saudara, pada sore hari ini, saudara, seperti murid Tuhan Yesus.
Contohnya, sebelum Tuhan Yesus disalib, dia ngomong sama murid-muridnya, nanti satu kali kelak kamu imanmu akan terguncang. Tapi ada satu muridnya yang namanya Petrus. Mungkin orangnya rada kemelinti ya. Apa kemelinti itu apa saudara? Ya kemelinti lah. Ya itu. Tuhan, walaupun semua terguncang, aku tidak akan terguncang imanku. Waduh, hebat ya. Tapi kenyataannya gimana? 3 kali. Pada saat Yesus ditangkap, 3 kali dia menyangkal Yesus. Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tuhan ngomong, Tuhan tahu nanti dia apa-apa. Tapi pada saat yang demikian Petrus nangis. Tuhan, aku salah. Saudara, pada saat goncangan itu terjadi dalam kehidupan kita, masalah anak, masalah menantu, masalah cucu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Itu diizinkan Tuhan dalam hidup kita untuk kita hadapi. Pasti ada satu tujuan. Yang pertama, mengoreksi diri dan bertobat, saudara. Mengoreksi diri. Kalau saya salah, Tuhan, ini goncangan kenapa hal ini terjadi dalam hidup saya? Kenapa Tuhan izinkan? Mungkin aku salah, Tuhan. Mungkin sikapku salah. Atau Tuhan ingin sesuatu terhadap diriku. Ayo saudara. Tapi kenyataannya pada saat goncangan terjadi, yang kita respon yang kita lakukan adalah apa saudara? Waduh, cerawit nek ngene wong-wong saudara. Muji cerawit tak ning ngono. Itu enggak. Selamat sore. Silakan duduk. Itu tidak menyelesaikan. Kita duduk diam. Sebagai anak Tuhan, kita introspeksi diri. Tuhan, aku salah enggak? Kalau saudara enggak salah, maksudnya itu hidupmu enggak terikat oleh dosa. Enggak usah takut, saudara. Amin. Amin. Enggak usah wedi. Tuhan itu loh yang menopang saudara. Saudara itu loh miliknya Tuhan. Biji matanya Tuhan. Tapi pada saat kita melakukan yang salah, ya kita harus bertobat, saudara. Yuk kita baca aja. Yesaya 51. Siapa yang biasa baca? Siapa? Yesaya 51 ayat 1 dan 2. Siapa yang biasa baca? Ayo. Silakan. Yuk. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. 59 ayat 1 dan 2. Ayo silakan berdiri. Ya, ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Yang keras. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkannya, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Nah, firman Tuhan ngomong, yang menjadi masalah karena dosamu, tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk bisa menolong. Kuasanya bisa melepaskan kita dari semua permasalahan kehidupan. Tapi Tuhan yang merupakan pemisah antara Tuhan dan kita adalah apa? Dosa. Dosa. Lek kita mah, Tuhan aku salah. Kita bertobat, saudara. Amin. Amin. Kemarin kesaksian ya saya.
September apa bulan 10 ya kan? September tahun lalu. Sebelum sesudah saya pelayanan di sini mungkin ya. Saya itu kena serangan stroke. Saya pagi-pagi tangan saya tak pegang kok tidak ada rasanya. Tangan kiri, telapak tangan. Saya pikir saya ketinggian gini, apa? Gelindingan ya. Nah, lalu saya turun jam 6, jam setengah 6 itu turun dari mau pipis. Turun dari ranjang saya tiba, grup-grup. Terus bojoku, "Loh kenapa?" Terus dibantu sama istri saya, dibantu berdiri. Setelah saya berdiri, saya ke kamar mandi, saudara, pipis. Setelah pipis, kaos untuk tidur saya lepas. Lalu istri saya kasih saya kaos baru. Nah, pada saat saya dikasih kaos baru, kaos itu tak pakai kok enggak melebu-melebu, saudara. Nontal nyantol terus. Wah, dalam hatiku, waduh mah, aku bermasalah. Saya bermasalah. Lalu saya dirujuk ke rumah sakit. Pagi ini ke rumah sakit. Enggak, istri saya rawat-rawat, kita naik mobil masuk ke rumah sakit. Setelah di rumah sakit, saudara, langsung saya di MRI, saudara. Di MRI dilihat otak saya. Keluar dari MRI, saudara, mulut saya itu sudah menceng, saudara. Menceng, saya ngomong pelo, saudara. Mata saya tidak bisa nutup sing sebelah kiri. Lalu saya diobservasi, saya ditaruh di kamar. Di dalam kamar itu saya ngomong ini, "Tuhan, nek apa Tuhan? Aku ini hamba-Mu. Aku mbok suruh kemana, aku nggak pernah protes, Tuhan. Aku nggak pernah bantah. Istilah ini, aku ki nurut ndek kowe, Tuhan. Tapi kok mbok izinin seperti ini? Wis terserahlah Tuhan." Loh, doa saya itu enggak ngomong ini, "Tuhan sembuhkan saya." Enggak, saya cuma wis karepmu Tuhan. Mulai ya mulai. Karena ada mungkin di dalam hati saya ada protes, "Tuhan yo, aku ki milih Tuhan." Tapi sebetulnya itu pun ya enggak benar ya Tuhan. Tapi rasanya apa sih Tuhan? Rasanya aku tangsuknya oleh kowe Tuhan. Dan dari situ, saudara, saya lalu terserah karepmu Tuhan. Aku milikmu. Terus saya ketiduran, saudara. Tidur. Terus sore itu teman-teman datang. Loh, datang terus. Loh, menurut saya kok iso guyon loh, saudara. Saya iso guyon. Saya lali, saya itu stroke. Ini sudah tidak menceng, ngomong tidak pelo, motor biasa. Duh, saudara, pertolongan Tuhan. Lalu saya 2 malam toh, saudara, di rumah sakit. Dokter bilang, pulang. Jangan takut, saudara. Lek kita salah, kita harus membenahi diri. Baca firman setiap hari, sembahyang, dekatkan diri pada Tuhan. Apalagi umur kita sudah sepuh semua. Saya lihat, ya mungkin saya agak muda. Berapa lama lagi kita itu akan hidup di dalam dunia ini? Kalau lihat seperti itu, saya sehat, saya apa? Loh, saudara, setelah itu tak ceritain nih, goncangan tuh masih ada. 10 hari yang lalu, saya itu loh kena serangan nih. Memoriku blank. Fisikku enggak apa-apa. Saya nyetir enggak apa-apa. Tapi diseneni mbak dokter. Gara-gara apa? Obat pengencer darah enggak tak minum. Oke, wes.
itu mengguncangkan. Tuhan, lek aku hambamu, mbok khotbah di sana sini sana sini, khotbahku banyak sekali, terus aku ra iso ngomong, piye Tuhan? Aku ini milikmu, tapi disitulah kuasa Tuhan nyata, perlindungannya kepada anak-anaknya. Amin. Saudara mungkin ngalami seperti saya. Mungkin dia tidak sakit penyakit, tapi ada masalah yang sudah saudara duduk diam, introspeksi diri, mendekatkan diri pada Tuhan, baca firman Tuhan, sembah Dia sekuatmu. Nanti lu tangan Tuhan itu lu nyata. Amin. Nanti akan mosok oleh saudara itu nangis. Lek anakmu tuh sampai nangis, katakan kesakitan. Mosok kowe orang tua meneng wis apok mukapan biar mosok gitu. Enggak. Kita pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhanmu itu luar biasa, bukan Tuhan yang mati. Ya, ada Tuhan yang hidup, benar-benar ada. Amin. Masuk dalam hadirat Tuhan. Yesaya 30 ayat 15. Yesaya coba 30 ayat 15. Yesaya 30 ayat 15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Masalah itu jadi tinggal tetap meneng. Ojo kakean ngomong, opo mbok ceritane kono mbok semua sak kampung ngerti kabeh. Tuhan bilang tinggal tenang, duduk di bawah kaki Tuhan, cari hadirat Tuhan. Amin. 35 tahun yang lalu ya saudara, saya itu pernah jatuh dalam dosa perselingkuhan. Istri saya terguncang, sangat terguncang, tapi tidak pernah ngomong. Sama teman kantornya tidak ngomong, sama dulure tidak ngomong, sama apa tidak ngomong. Ngomong cuma dengan teman saya satu tok ngomong. Ling, delok koncomu tidak ngomong. Dia duduk di bawah kaki Tuhan, nangis dengan Tuhan. Tuhan, ini lelaki dulu yang kau berikan padaku. Tuhan, turun tangan, diselesaikan. Daripada kau ngomong sama orang, setiap ketemu orang dawa omong, tidak menyelesaikan masalah. Tapi anak Tuhan yang bijaksana, dia masuk di dalam kamar, duduk. Tuhan, kalau aku salah, aku mohon pengampunan. Kalau aku tidak salah, aku tidak takut Tuhan. Beri aku kekuatan untuk menghadapi ini. Amin. Saudara akan lolos. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Kekuasaannya, kekuatannya. Saudara mengandalkan diri pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatanmu. Amin. Oleh sebab itu pada saat saudara nanti, saudara itu kita akan sudah sepuh. Saya sepuh. Saudara juga. Kita akan menghadapi hal-hal yang menakutkan. Ya. Sebelum saudara pulang ke rumah Bapak, saudara mesti sakit dulu. Sakit, tambah nemen. Jangan takut. Amin. Satu kali kelak kita pasti pulang. Jalannya apa enggak tahu. Yang penting Tuhan, imanku tetap kepadamu. Engkau yang menjamin jiwaku. Aku pulang ke rumah Bapa di surga. Bukan ke neraka, tapi ke surga. Amin.
teguhkan iman. Ayo saudara, jangan loyo. Jadi orang Kristen nanti andalkan Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menolong. Anakmu, cucu-cucu, lek kowe hidup benar, saudara. Kita hidup benar, anak diberkati kok. Amin. Saya yakin 100%. Cucumu pun dalam perlindungan Tuhan. Saudara, yang kedua, mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Kemarin ya, saya punya jemaat. Ya, enggak, saya kenal. Hidupnya itu miskin, sing nom. Sing wedok ayu, sing lanang ganteng. Pada saat soro, saudara, enggak punya rumah. Sering pinjem uang, David pinjem uang. Setiap pinjem uang, wis tak anggap apa saudara? Wis tak kei lah, sport baik. Ya tak kei, balik kapan aku nggak berharap saudara. Karena memang soro anaknya oke, naik telu atau papan, ngontrak sana, ngontrak sini. Satu kali saudara, dia setia sama Tuhan. Saya kan punya PD juga. Nah, dia setia sembahyang, dipulihnya sama Tuhan. Dipulihnya itu tidak main-main, saudara. Bisa membeli rumah di perumahan yang elit. Lalu beli mobil, apa Alphard. Alphard itu Toyota yang gede itu loh, saudara. Belum setahun beli Mercy. Apa? Sing 300 itu, 300. Dibuat kacau luar biasa. Engko lek lunga dari nol, saudara. Dari ndak punya rumah, utang tok isine. Nek pergi ke Jepang atau ke Korea sak keluarga mungkin tak iso 400-500 juta. Dia menikmati berkat Tuhan. Tapi dia tidak menjaga. Main-main. Dia diberkati, sing lanange selingkuh rono, selingkuh ini. Sekarang sudah mulai. Wis dodol cincin, dodol jam. Hati-hati saudara. Tuhan sanggup memberkati. Tapi berkat Tuhan, hati-hati, amin. Kita bisa ngomong pada anak cucu kita, nyo, hati-hati yo melangkah. Ingat firman Tuhan, jangan belarang. Banyak sekali kesaksiannya saya lihat di mata saya. Semuanya kuasa Tuhan. Tuhan itu pendisiplin kita yang baik. Kita salah diselentik. Kemarin itu loh, setelah saya serangan stroke balik ya, saya baca bahan-bahan khotbah itu banyak. Sudah saya banyak sekali saya ndak enek sing eling saudara. Iki khotbah apa to yo? Ndak ngerti saya. Terus istri saya sudah, yang lalu biar berlalu. Kamu cari bahan khotbah lain. Saudara, tapi Tuhan tidak pernah mempermalukan saya. Ini masih 15 hari yang lalu saya. Tuhan tidak pernah mempermalukan anak-anaknya yang berharap kepada Dia. Amin. Saudara, ayo. Jangan nanggung melok Tuhan. Yo ora. Cari Tuhan dengan segenap hatimu. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Yeremia 17 ayat 7 8. Yeremia 17 ayat 7 dan 8.
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Luar biasa ya. Orang yang mengandalkan Tuhan, amin. Baik dalam ekonomi, dalam doamu kepada anak-anakmu, keturunanmu, andalkan Tuhan. Saya pernah mengandalkan orang, saudara yang kaya. Mengandalkan, dulurku sugih, sing sugih kuwi lho. Duit, dulur ora? Bukan. Andalno Tuhan, amin. Saya dulu kemarin sudah saya saksikan hidup school sorokon sampai makan aja saya ngomong, Tuhan cukup belum makan juga Tuhan. Ojo aku sudah makan terus esok utang. Karena begitu susahnya. Tapi saya mengandalkan Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menciptakan aku, yang memanggil aku menjadi anaknya. Amen. Aku mengandalkan sekarang aku diberkati, walaupun tidak sugih belbedus, tapi ya dicukupi. Amin, saudara. Amin. Syukur. Andalkan Tuhan. Sudah. Nanti pada saat masalah itu menimpa saudara, andalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Wis ora usah ngandali, wis njaluk tolong kono, njaluk tolong, masuk dalam kamar. Tuhan tolong Tuhan. Yang udah Amsal 3 ayat 5 dan 7. Amsal 3 ayat 5 dan 7. Amsal 3 Tiga. ayat 5 dan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Artinya kata lain apa? Ojo keminter. Tenang saudara. Kadang memang kita keminter. Berbahagialah orang yang bodoh. Kita kadang keminter, cari jalan sendiri. Teman saya yang demikian, istrinya stres, lihat suaminya, kelakuan suaminya, mersinya digeyet, ditawabrak nih pohon teir, mana apa? Balonnya itu apa namanya? Airbagnya itu meledos kabeh. Tidak tahu entek berapa ratus juta. Dulu miskin dan sangat miskin, diberkati Tuhan, tapi pada saat dia tidak bertanggung jawab dengan berkat Tuhan, Tuhan sanggup memberkati. Amin. Le anakmu salah, le anakmu wis mbok kei mainan, mbok kei opo, nawa kali tambah nemen kira-kira ditambahi apa ora saudara? Mainannya dijaluk sampai dia bertobat. Ya baik, diberikan. Anakmu genah, sudah besar genah, dikasih gang doang, dipercayakan duit ratusan juta, miliaran, tidak apa-apa. Karena apa? Dia sudah bertanggung jawab. Pada saat dia tidak bertanggung jawab, tidak mungkin orang tua ngekei anak sing tidak bertanggung jawab. Amin. Podo sama dengan Tuhan. Ayo saudara, mengandalkan Tuhan. Mungkin renungan saya tidak panjang, tapi saya mengingatkan umur saya, umur saudara, sakit penyakit kadang tidak terdeteksi nomor teko. Coba lihat pada saat kemarin saya serangan stroke, terus saya lumpuh, saya merot kabeh, jalan naik harus dituntun, ke kamar mandi dituntun, buang air dituntun.
Tuhan, amin, saudara. Saudara, cari Tuhan dengan segenap hati. Umur kita itu tidak panjang. Saudara yakin nanti 10 tahun lagi urip? Enggak yakin. Tahun depannya orang mesti yakin. Ya ora? Iya, kadang itu loh. Mau nanti bulan depan Tuhan panggil aku, enggak ngeden-ngeden loh. Dan memang benar. Siapa tahu umur kita? Ayo saudara, cari Tuhan dengan segenap hati. Anakmu diberkati, hidupmu diberkati, mati masuk surga. Amin. Beri kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, ucapkan syukur. Mazmur 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur, saudara. Nah, kita introspeksi. Kita, oh Tuhan. Kadang Tuhan memang membawa seperti Ayub. Ayub itu loh orang yang luar biasa. Orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Nggak ada orang sesaleh Ayub. Tapi pada saat itu Tuhan mengizinkan Ayub dicobai bayang dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Terus kemarin tak hitung ternaknya itu kira-kira. Unta, lembu sapi, kambing domba itu 11.000. 11.500 kira-kira lek digelar no sak Malang bisa bunuh ya saudara. Apa peternakannya wah anaknya laki-laki 7, 3 perempuan 10 dalam 1 hari entek resik. Bayangin mungkin dulu ya adikku itu perkawinannya gagal. Mama itu punya anak 8. Pada saat itu dia diem di toko meneng lalu nangis. Kenapa? Aku ingat adikmu. Enggak mati loh saudara. Cuman keluarganya nggak berhasil, dia nangis. Ini 10 mati kabeh. Mungkin lah aku iso edan. Ya ora saudara. Kekayaan yang luar biasa, entek dalam waktu 1 hari. Kalau dia hendak meninggalkan Tuhan, edan. Tapi kenyataannya bagaimana saudara? Tuhan pulihkan kekayaannya 2 kali lipat ditambahin oleh Tuhan. Anak-anaknya diberkati 10 anak yang perempuan tuh paling cantik seluruh daerah itu. Ayo saudara, perjalanan kita tidak lama. Ya aku tidak ngeden-ngedeni tapi nyatane wis lakcap luweh kok ya. Apa urip piro? Cari Tuhan dengan segenap hati. Andalkan Tuhan. Banyak berdoa, baca firman. Kita semakin wise, semakin bijaksana. Karena Roh Kudus, firman itu yang menuntun dalam kehidupan kita. Kita jadi berkat anak cucu kita. Amin. Ayo saudara, mulai sekarang cari Tuhan dengan segenap hati. Baca firman setiap hari, berdoa setiap hari, sembah Tuhan. Nanti hidup kita sisanya tidak tahu piro tahunnya, kita bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Engkau tahu keberadaan kami.
Engkau sangat mengetahui keberadaan kami, bahkan yang ada di dalam hati kami pun Engkau mengetahui. Tuhan, kami tidak sanggup berjalan sendiri. Dan Engkau tahu bahwa kami tidak sanggup, Tuhan. Kami butuh pertolongan-Mu. Kami butuh tangan-Mu menopang kami, Tuhan. Sampai tutup usia kami. Jangan kami salah, Tuhan. Tuntun kami, Tuhan, tuntun kami. Orala patakan. Orala naik masih. Kami butuh Engkau, Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan kami. Tapi kami tidak khawatir, Tuhan. Dan kami tidak takut karena kami berjalan bersama dengan Engkau. Teguhkan iman kami, Bapa. Teguhkan iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan memberkati bersama saya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Firman yang sangat indah dan menguatkan kami semua. Sekarang tiba saatnya untuk doa syafaat. Ibu bisa. Kami ya semangat ke depan kita mau berdoa syafaat. Bapa yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami boleh berada di sini, kami boleh beribadah kepadamu, kami boleh mendengar firman-Mu. Amin. Kami tahu Tuhan semuanya ini karena kasih karunia-Mu yang demikian besar bagi kehidupan kami. Hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau penuhi hatinya dengan kuasa firman-Mu kembali Tuhan. Supaya di mana dia berada Engkau mau berkati Tuhan. Engkau mau sertai, Engkau mau lindungi Tuhan. Karena beliau adalah hamba-Mu Tuhan. Juga kami berdoa saat ini Tuhan untuk kami yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berilah kami kemurahan-Mu Tuhan, supaya kami boleh mengerti firman-Mu dan kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya benar-benar satu kali kelak Tuhan kalau kami menghadap Engkau, Engkau terima kami di sisi-Mu Tuhan. Kami serahkan, kalau saat ini mungkin di antara kami belum dapat sepenuhnya melakukan firman-Mu, tapi biarlah melalui firman-Mu yang sedikit demi sedikit kami dengar, kami mau belajar Tuhan taat kepadamu sampai benar-benar satu kali kelak kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan di antara kami, kalau ada yang lemah, ada yang sakit, ada yang kekurangan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri ada di tengah-tengah kami, Engkau memberkati kami semuanya Tuhan. Juga hamba-Mu Tuhan yang sudah menyediakan tempat Tuhan untuk kami tempati, untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami serahkan sekeluarga ke dalam tangan-Mu. Pakailah Tuhan di mana mereka berada, baik anak-anaknya, dalam pekerjaannya, di dalam sekolahnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya berkat-Mu senantiasa menyertai mereka dimanapun mereka berada. Dan saat ini Tuhan, tibalah saatnya kami berdoa untuk negara kami. Engkau mengetahui Tuhan, kalau kami telah selesai pesta demokrasi Tuhan, kami serahkan Tuhan Bapak Presiden kami yang sudah terpilih ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, semuanya itu karena izin-Mu Tuhan, karena kehendak-Mu Tuhan. Tidak ada pemimpin tanpa kehendak-Mu. Sebab itu Tuhan, kami mendukung Tuhan, kami berdoa untuk beliau Tuhan. Semoga Tuhan, Engkau beri rasa takut akan Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan sepanjang Tuhan pemerintahannya Tuhan, disertai dengan takut Engkau.
Biarlah Tuhan kami sebagai rakyat Indonesia, kami merindukan kedamaian, kami merindukan kesejahteraan, supaya benar-benar apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan saja Bapak Presiden Tuhan, juga semuanya Tuhan, Wakil Presiden juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu, para menteri kami serahkan ke dalam tangan-Mu, juga para gubernur kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapak Wali Kota kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Bapak Bupati, Bapak Camat, Bapak Lurah, sampai RT RW kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Marilah Tuhan, taruhlah rasa takut akan Engkau Tuhan, supaya setiap apa yang mereka lakukan didasari akan takut akan Engkau, supaya negara kami boleh mengalami satu negara yang adil dan makmur, aman, sentosa, damai, sejahtera, benar-benar terwujud dalam negara kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Juga pekabaran Injil kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang mengabarkan Injil di mana-mana tempat, biarlah Tuhan Engkau menyertai mereka. Urapilah mereka senantiasa, kuatkan mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kabar Injil keselamatan boleh sampai di mana-mana tempat. Sebab kami tahu kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kami sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sekarang tiba waktunya untuk kami memberkati pekerjaan Tuhan. Amin. Kita Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan atas segala kasih kemurahan-Mu pada saat ini. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Engkau telah berikan kepada kami saat ini. Terima kasih Tuhan jika kami dapat berkumpul di tempat ini semua oleh kemurahan daripada Engkau. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu kepada kami Tuhan. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, dan bertumbuh dan berbuah di dalam hati kepikiran kami, dan berikan kami roh ketaatan, roh kesetiaan Tuhan, untuk kami taat kepada Engkau pada firman-Mu, supaya kami layak di dalam Engkau. Dan saat ini kami juga akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan di tempat ini, dan memberkati anak-anak-Mu dan jemaat-Mu di tempat ini. Kau memberkati seluruh pelayan-pelayan di tempat ini, dan memberkati semua hamba-hamba-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. mari kita pujikan untuk persembahan segala puji syukur. Segala
untuk kepada kami. Ya, shalom. Yang pertama terima kasih buat Pendeta David Chandra sama kesaksiannya Ibu David Chandra. Tadi ada pesannya kalau bangun tidur jangan langsung belagap-belagap, walaupun kebelet pipis. Itu instruksi benar-benar hikmat dari Tuhan. Karena sering terjadinya kecelakaan jatuh dari itu. Ya, itu perlu diingat ini. Ini jadi berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Ya kalau katakanlah masih muda gitu masih tidak apa-apa ya, kayak saya kebelet pipis ya mungkin langsung lari. Itu pun hari ini pun mulai saya pikirkan ada baiknya memang. Karena istilahnya orang Jawa ngomong belum jangkep ini. Rohnya belum jangkep. Kita harus duduk dulu tenang, tadi instruksinya berapa menit tadi? Nah, kita setengah detik ya kok doa ya menit. Nah, ini harus dipegang, harus diingat-ingat. Jadi biar kita ini wah siap baru kita jalan untuk pipis ya. Itu jadi berkat yang luar biasa ya. Terutama juga ini berkat hari ini firman yang sangat luar biasa. Tadi sudah diingatkan tidak ada janjian sama Tuhan. Kita mau diambil umur berapa? Berarti apa yang pesannya kita harus persiapkan diri. Dengan tadi sudah dijabarkan sudah lebar, sudah saya aja yang merasa ini wah sudah bangkit lagi, sudah seakan-akan masalah itu lewat sudah semua. Kita di dunia itu ketenangan, kedamaian makin melekat sama Tuhan. Ya kiranya jadi berkat buat semua ya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Sekali lagi terima kasih buat Pendeta David dan Ibu. Kita akhiri ibadah ini. Tuhan Yesus berkati.
nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat lawatanmu Tuhan, buat penyertaanmu di ibadah malam hari ini Tuhan. Engkau sungguh luar biasa baik Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan yang membawa jemaat semakin intim denganmu Tuhan. Terlebih lewati segala masalah kehidupan lewat firman dan kehendak-Mu saja Tuhan. Terkhusus Tuhan hari ini Tuhan, mari kita jemaat mengangkat tangan buat pendeta David Chandra Tuhan. Tuhan, Kau pakai semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau turunkan hikmat-hikmat pada pendeta David Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau terus menjaga kesehatannya Tuhan. Engkau lindungi, Engkau terus memberkati dalam segala bidang usahanya Tuhan. Terlebih Tuhan, akan Engkau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja Tuhan. Dan juga Tuhan, Engkau wujudkan suatu kebahagiaan bersama keluarganya. Tuhan, ini anak-Mu, jemaat-Mu rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita dan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan Ibu doakan. Salah. Doa makan Bu Sunarti. Terima kasih pada sore hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan firman-Mu telah menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Biarlah kami pulang tidak lupa tetapi kami pulang membawa berkat. Kami berdoa untuk hamba-Nya yang mendengarkan firman. Tuhan, berikanlah hamba-Nya kesehatannya yang tepat. Kami terima kasih untuk berdoa untuk Pak keluarga seluruh Pak Wijaya, untuk anak-anak dan istrinya. Tuhan, tiba saatnya pada saat ini kami akan menerima berkat makanan. Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang menyediakan kita. Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo kita foto dulu. Ayo, diri, agak merapat ke sini. Semua sudah oke. 1, 2, 3. Ya, oke. 1, 2, 3. JG Stokam diberkati. JG Stokam memberkati. JG Stokam berinovasi. Thank you. Ya, oke. Sama-sama. Ya, terima kasih. Mari semua saya pulang dulu.